Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank mini. Yang pertama ada BABP, kedua BCAP, ketiga BBHI, keempat Baca, kelima BNBA, keenam BGTG, dan ketujuh BBKP. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya, karena masih menunggu news dari tapering mungkin nanti malam, dan terlihat juga sempat di zona hijau tapi kemudian tertekan dan terkoreksi tipis 0,27% ke harga 6040. Transaksi hari ini kembali sepi, sampai saat ini ada di 9,9 triliun. Asing hari ini net buy di 106 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG ya bisa dikatakan IHSG gagal breakout 6100 dan kembali turun. Dan kemungkinan juga seminggu ke depan IHSG akan bergerak di range harga ini. Jadi masih ada peluang IHSG lanjut turun lagi satu candle, dan terlihat memang gap sudah ditutup ya. Gap itu ditutup dari hari kemarin. Hari ini melanjutkan penurunan dan sepertinya hari Senin tetap akan turun kecuali ada sentimen positif dari Amerika yang mungkin bisa rebound. Cuman tetap perlu hati-hati, ini IHSG di harga tanggung di 6030. Kalau level psikologisnya itu sekitaran 6000 sampai 6100 ya. Kalau dia breakout 6100 itu bagus, atau tunggu dia koreksi dulu ke 6000. Jadi untuk trading juga saham big cap perlu hati-hati ya, karena juga hari ini marketnya sangat membosankan, sedikit naik kemudian dibanting lagi ya. Saham-saham second liner juga hari ini banyak yang naik tapi kemudian dibanting lagi, kecuali saham Lipo ya, hari ini lumayan bagus di sesi akhir. Jadi seperti itu untuk IHSG minggu depan. Masih sama, kemungkinan masih bergerak sideways di range harga supportnya 6000 dan resistennya 6090 sampai 6100. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BABP yang hari ini ditutup di harga 436, sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Pada hari sebelumnya dia ARB ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan seminggu ini asing terus net buy ya, bisa didominasi oleh net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BABP ini masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP tadi sempat naik ya, menyentuh level tertingginya dari harga open. Ya lumayan 7%. Tadi dia sempat turun, kalau beli di bawah ya bagus ya. Buy on weakness, dan memang 410 sampai 400 tuh area support neckline-nya ya, yang jangan sampai dijebol. Kalau jebol ya ke 350 sampai 360. Tapi kalau saya lihat sepertinya aman. Apakah ini pola dead cat bone? Bisa aja seperti ini. Dia turun, naik nih, kan dia gagal 480. Nih kan terlihat nih ada resisten di 480, dia gagal. Tapi bagusnya hari ini dia membentuk candle doji, atau bisa dibilang spinning top ya. Ya tinggal nunggu aja nih minggu depan kalau yang mau coba spekulasi buy, cuman agak jauh dari supportnya. Supportnya itu di 400, harga sekarang itu ada di 436. Jadi cut lossnya cukup dalam. Kalau tadi buy on weakness di area dekat-dekat support, ya lumayan. Ini kan risk rewardnya memang masuk, cuman dalam cut lossnya ya 7%. Saya biasanya 5% udah cut loss, tapi kalau Bapak Ibu yang siap 7% juga nggak masalah, karena profil resiko orang beda-beda. Jadi seperti itu, BABP sepertinya masih ada peluang rebound minggu depan ya. Targetnya masih sama 480, kalau mampu dilewati harusnya bakal rally lebih tinggi ya. Lihat aja minggu depan, semoga aja nggak jebol 400. Kalau mau coba spekulasi buy ya tergantung masing-masing, atau nyicil kalau dikasih turun dulu ke daerah 420, 410 coba tambah dengan metode piramid membesar ke bawah ya, tinggal cut loss kalau jebol atau tutup di bawah 480. Dan kemungkinan juga ada peluang BABP ini kalau saya lihat minggu depan bergerak di cara ini ya, karena kalau dilihat dari broker summary-nya ya masih lumayan besar. Kalau dilihat bid offer-nya juga lumayan tebal ya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari ini, kan saya tarik dari tanggal 23 Agustus sampai 27, jadi seminggu ini ya bisa dikatakan broker
retail yang nampungin ya, yang akumulasi, yang jual nih ya sebagian broker asing. Ya lihat aja minggu depan sepertinya masih sama, akan bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 400 sampai 410, resistennya 480, kan lumayan ini. Kalau beli di dekat support, jual dekat resisten, nih hampir 16%. Ya, jadi cukup menarik dan cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss saja kalau turun dari 400 390 5%. Cuman belinya ya harus dekat support. Kalau harga sekarang cut loss-nya lebih dalam. Jadi seperti itu pandangan saya tentang BABP seminggu ke depan, masih berpeluang konsolidasi atau sideways di range harga ini ya. Indikator MACD masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Ya tinggal nunggu minggu depan lah, lihat hari Senin. Semoga bagus. Langsung saja ke saham kedua, ada BCAP yang hari ini ditutup naik tipis 0,84% ke harga 119. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCAP masih diakumulasi, tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, minggu ini memang terlihat BCAP gagal breakout resisten 130 ya. Kebetulan di situ ada EMA 200 dan dia gagal. Dengan kondisi seperti ini karena dia membuat candle hammer terbalik dan tutupnya juga kurang bagus. Jadi menurut saya walaupun volume besar ada peluang untuk turun dulu ya. BCAP ke arah 110 sampai 112. Jadi dengan kondisi seperti ini mending wait and see aja dulu BCAP-nya. Kalau dikasih turun ya coba aja spekulasi buy di 112 113 cut loss kalau turun dari 110. Atau kalau mau lebih aman tunggu BCAP ini tutup di atas 130 atau dia breakout baru spekulasi buy on breakout. Dengan skenario juga kalau dia kembali false breakout dan tutup di bawah 130 cut loss. Nggak usah mikir besok, kalau dia udah tutup di bawah 130 cut loss saja ya. Namanya trading ya seperti itu, buy on breakout. Kalau dia breakout ternyata besoknya gagal dan tutup di bawahnya ya harus cut loss karena peluang besar ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu berharap juga nggak masalah. Cuman kalau dibawa turun lebih dalam ya harus siap juga. Jadi seperti itu. Untuk BCAP masih konsolidasi. Ini menurut saya juga tinggal nunggu momentum. Kalau ada momentum bagus harusnya bisa rally ya. Kalau kompim breakout 130. Yang penting BCAP ini kalau dia konsolidasi jangan sampai tutup di bawah 110. Kalau dia tutup di bawah 110 berarti akan kembali melanjutkan downtrend. Seperti itu. Untuk BCAP langsung saja ke saham ketiga. Ada BBHI yang hari ini ditutup koreksi 3,04% ke harga 2.230. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI juga kurang menarik ya. Karena minggu ini BBHI gagal breakout 2500 karena menurut saya level psikologisnya itu 2500 yang harusnya bisa dipertahankan. Kalau dia mampu breakout itu bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Selama di bawah 2500 mending belinya dekat support, jangan beli harga tanggung. Nah, supportnya di mana? Supportnya itu kan ada di 2000. Jadi kalau nanti dia ke 2000 ya coba aja spekulasi buy. Walaupun memang ada terlihat dia ini membuat candle 3 black crow ya. Bisa ada pantulan, bisa karena koreksinya 3 hari volume makin mengecil dan MACD mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Menurut saya juga ada peluang rebound, cuman ya harus disiplin cut loss karena kalau Bapak Ibu nggak disiplin cut loss, kalau dibawa sampai 2000 itu 10% lebih cut loss-nya. Nih ya, nih 11 sampai 12%. Kalau mau cut loss tipis ya silakan aja. Cut loss saja kalau turun dari low-nya hari ini. Low hari ini ada di 2200 ya. Kalau dia ke 2150 ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk BBHI tapi ya resikonya ini kalau beli sekarang ini takutnya kalau yang masang automatic cut loss itu bisa ke trigger karena dia sering membuat low ke bawah yang cukup lebar. Nih kan ke bawah ini bisa sampai 4% 5% dia membuat low. Jadi ya perlu hati-hati lah kalau membuat automatic cut loss nih kan ke trigger. Kalau cuma 2% ini dimakan BBHI. Atau skenario-nya bisa juga kalau nanti BBHI hari Senin dia turun koreksi dalam 5% 6%, ya udah buy aja. Biar di bawah ARB ya udah tinggal 6%. Kalau dia jebol
2000 kan lebih tipis, paling Bapak Ibu cut lossnya 4-5%. Tapi kalau dia mantul, peluang profitnya lebih besar. Contohnya, nih misalnya 2230 ARB-nya di 2080. Kalau Bapak Ibu beli di 2080 atau 2090, cut loss-nya cuma 5%. Tapi kalau dibawa naik nggak kembali ARB, potensi profit ya terdekat aja balik ke harga penutupan hari ini 6%. Tapi kalau dia mampu lewat dan menguji 2400 2500 nih, kan peluang profitnya lebih besar. Jadi seperti itu. Apakah bisa dia ARB berkali-kali atau lebih satu kali? Kemungkinan kecil. Hari ini dia nggak ARB kan, 3 hari ini juga koreksinya tipis saja ya. Jadi seperti itu kalau mau loh. Tapi ini disclaimer on, bisa diubah, dimodifikasi, silahkan, yang penting bisa profit. Seperti itu untuk BBHB. Langsung saja ke saham keempat, ada Baca yang hari ini ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 462. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca bisa terindikasi double top. Jadi perlu hati-hati. Nih top satunya, nih top 2-nya, dan ini neckline-nya di 440. Dan itu jangan sampai jebol. Kalau dijebol ya skenario atau teorinya double topnya bisa turun lebih dalam dan kembali downtrend ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya jangan dulu. Ini kalau dihapus dulu ya biar lebih jelas. Neckline-nya itu di 442, 426. Ya kalau mau coba spekulasi buy di 426, 424 atau 420 itu bisa. Ya jadi satu kali lagi dia turun baru spekulasi buy misalnya di 428 aja. Cut loss-nya cukup dalam juga ya. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Kalau beli di 426 ini cut loss-nya juga dalam masih. Karena support idealnya itu ada di 400 ya. Jadi tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Atau cut loss mepet juga boleh kalau mau ya. Misalnya beli di harga dia satu kali lagi ARB, mungkin pas satu kali lagi ARB ya sekitaran 4% lagi penurunan, tinggal spekulasi buy. Kalau di ARB cut loss udah. Kalau dia tutup di bawah 440 ya udah cut loss saja. Bisa seperti itu untuk memanfaatkan rebound terbatas atau belinya di 446. Nah, beli di 446 tinggal tarik. Kalau dia kembali ke 480 profit 7%, cut loss-nya cuma tipis saja nih. Di 432 cuma 3%. Udah cut loss saja kalau dia jebol neckline-nya ini. Nah, nggak usah nunggu sampai bawah. Nggak usah dikasih toleransi karena cukup dalam nih. Mending cut loss dulu, buyback di bawah. Kalau dia memang turun, jebol ini harusnya dia turun lebih dalam. Jadi cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu ya. Ini terindikasi double top, dimana neckline-nya ini semoga dipertahankan di 434. Indikator MACD mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam, tapi 2 hari koreksinya volume kecil ya. Ya tapi masih bisa koreksi. Menurut saya satu candle lagi kemungkinan dia habis itu ada rebound ataupun pullback. Kalau dia gagal lagi breakout 480 sampai 500 dia turun, ada sideway mungkin daerah sini. Tapi kalau sampai jebol 434 ya peluangnya ke 400. Seperti itu untuk Baca. Langsung saja ke saham kelima, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 1450. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA setelah hari Senin dia auto reject atas naik 24%, kemudian dia koreksi tipis, kemudian melanjutkan arah lagi ya di hari Rabu, tapi kemudian dia tutupnya di bawah 1625. Dan di hari Kamis dia mencoba breakout namun gagal dan koreksi ARB. Hari ini dia juga melanjutkan koreksi. Untuk peluang minggu depan masih sama, ada peluang dia uji supportnya 1400. Hari ini kan dia mantul dari support. Nah, ini ada gap yang menganga yang potensi besar ditutup kalau misalnya BNBA minggu depan atau hari Senin di bawah 1400. Terkecuali kalau gap ini bisa ditinggal juga kalau tetap mempertahankan 1400, seminggu ke depan dia bisa breakout 1625. Jadi seperti itu aja ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu berani, tapi ini high risk ya. Tinggal cut loss saja kalau tutup di bawah
1400, bisa cut loss di 1375 atau 1380. Itu kondisi kerugian sekitar 4,5% dan target profitnya 1600, tarik aja, kan lumayan nih. Atau ya disamakan lah risk rewardnya 1:1, ya pasang aja auto TP di 1540 kalau mau lebih tinggi, atau pasang trailing stop kalau mampu lewat ke 1625, 12% ya. Risk rewardnya 1:2 ya. Yang penting kalau BNBA itu jebol support atau tutup di bawah 1400, nggak usah banyak mikir, cut loss saja, nanti buyback di bawah. Daripada Bapak Ibu hot dan belum naik-naik, kalau dia sideways di bawah dan terus turun kan buang waktu. Mending cut loss, nanti buyback di bawah, kalau dia mantul sedikit jual untuk menutup kerugian yang sebelumnya. Kalau mampu lebih profitnya juga ya silahkan di hold atau dipasang trailing stop ya. Jadi seperti itu untuk BNBA. Ya masih wait and see lah, menunggu hari Senin kemana arahnya. Kalau dia mantul, ya bagusnya BNBA ini belinya nunggu dia tutup di atas 1625. Kalau dia sekali lagi breakout 1625 dengan volume, tuh potensi rally dan potensi ini menutup gap-gapnya ini ya. Karena terlihat juga BNBA ini kan sudah membentuk lower high baru di 1010. Ya ini dia bisa bergerak uptrend, tapi kan lagi membentuk swing low-nya. Ya swing low-nya udah terbentuk. Apakah dia retest lagi sini, dia turun, sini baru set. Ini kan bisa juga membentuk pola descending triangle. Jadi seperti itu. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya untuk BNBA. Tapi menurut saya BNBA masih arahnya ke atas, tapi kan ada koreksinya. Langsung saja ke saham ke-6, ada BGTG yang hari ini ditutup auto reject bawah 6,61% ke harga 254. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG ya hari ini distribusi tapi volumenya biasa aja ya. Menurut saya masih aman kalau mampu mempertahankan 250. Kalau dia breakdown dari 250, ini ada pola dead cat bond ya. Jadi perlu hati-hati nih ya. Bisa aja turun sampai 200. Tapi kalau kondisi seperti ini, menurut saya kalau dia mampu mempertahankan 250 ini aman. Kemungkinan dia bergerak sideways minggu depan di range harga ini ya. Nah, supportnya 250, resistennya 280. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu ya. Karena candlenya kurang menarik. Walaupun volume kecil, jangan tertipu volume kecil. Bisa aja dia breakdown dari 250. Ya kalau untuk strategi BGTG ini, coba kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan market, ya lihat aja bid offernya. Nanti kalau dia kembali ARB hari Senin, lihat bid offernya. Kalau ada perlawanan, ada yang makan di ARB dan gejolaknya makin kecil, volumenya ya coba aja spekulasi buy. Tapi ini high risk ya, cari pantulan 2-3% ya udah jual lagi. Jadi seperti itu ya untuk BGTG. Menurut saya ya perlu hati-hati lah. Nanti lihat hari Senin Selasa. Kalau hari Senin Selasa tetap bertahan di atas 250 ya cukup aman. Coba aja masuk. Tapi nunggu Senin dan Selasa lah maksimal ya. Kalau hari Senin masuk di harga support ini ya spekulasi benar. Cuman ya kalau Bapak Ibu siap dan cut loss kalau tutup di bawah 250 ya bisa juga spek aja buy. Target kenaikannya itu 270 sampai 280. Dia akan bergerak sideways di area ini. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,76% ke harga 500. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Ini kalau saya lihat broker II ini distribusi dari seminggu yang lalu ya. Jadi ya ngeri juga kalau dilihat ya. Dan yang nampungnya MG hari ini lumayan. AT Ajet di 538 ya, nyangkut juga mereka ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP akhirnya jebol ya. Saya juga ada cut loss karena dia udah gak bertahan di atas 520. Ya ini kebanyakan retail sepertinya, makanya sahamnya gak mampu lagi diangkat, dibawa turun dulu. Mungkin kalau retailnya sudah habis atau ada yang pakai margin, bisa aja nih kan terlihat setelah dia mencoba naik, mungkin ada yang beli pakai margin hari Senin Selasa dan for sell ya. Dan kalau dilihat ini kan pola padahal ada bullish penan, cuman sayangnya
dia breakdown. Kalau teorinya apakah sudah tercapai? Ya harusnya udah ya nih. Ini kan sama dari bawah ke atas ditarik nih, harusnya sama nih. Atau dari sini ya. Ya sekitaran 480 sampai 500 lah lagi. Kalau Bapak Ibu yang belum punya, hari Senin ada kesempatan masuk di 480 sampai 485 atau 486. Ya, tinggal skenarionya cut loss kalau turun dari 480. Saya juga tadi ada cut loss di 515 ya. Jadi saya akan beli lagi atau pantau hari Senin kalau dia bergerak di daerah 480 sampai 486 ya, saya coba lagi spekulasi buy untuk menutup kerugian yang sebelumnya ya. Saya rugi juga tuh. Dan ya tinggal naik ke atas. Targetnya ya ke 525 terdekat sampai 560 lagi. Kemungkinan juga dia masih bergerak sideways di area ini ya. Dan terlihat BBKP 3 hari koreksi dengan volume kecil, tapi tutupannya terus di bawah di harga terendahnya. Cuman hari ini ada naik tipis saja ya, tapi tetap dekat dengan harga terendahnya. Ya mungkin ada yang porsel aja nih. Jadi masih ada peluang naik BBKP, tapi kan yang beli dari atas harusnya cut loss dulu. Nanti buyback di bawah biasanya lebih cepat ketutup kerugian. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot juga nggak masalah. Cuman skenarionya kalau sampai jebol 480 udah jangan banyak mikir, cut loss saja. Kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu ya. Story-nya masih bagus BBKP, cuman ya namanya trading ya harus pakai cut loss untuk meminimalisir resiko. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.